Salam sehat adik-adik. Kali ini kita lanjutkan lagi materi pembelajaran kita terkait barisan dan deret. Nah, kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri ya. Kita mulai dari pengertiannya bahwa barisan dan deret geometri adalah barisan yang urutan bilangannya memiliki rasio ataupun pembanding yang sama antara antar suku berurutan. Nah, jadi kalau misalkan nih saya berikan barisannya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya, katakanlah sampai suku ke N, maka rasio itu sebenarnya adalah U2 per U1, atau bisa juga U3 per U2, atau bisa juga U4 per U3, dan seterusnya. Kalau kita rumuskan secara umum, maka rasio itu merupakan UN dibagi dengan UN min 1. Ya, jadi ini adalah rasionya. Baik, kalau kita lihat di dalam bentuk soal, ya, contoh soalnya, ya, misalkan kita diberikan 3 suku berurutan, ya, 3 suku berurutan, barisan geometri dengan 3 suku berurutannya katakanlah 4x plus 1, lalu 3x dan x plus 2. Nah, misalkan begitu ya. Yang diminta adalah rasio daripada barisan ini. Rasio barisannya. Nah, baik, apa yang akan kita lakukan? Yang pasti harus kita cari dulu x-nya supaya kita nanti ketemu dengan rasionya, ya. Bagaimana cara mencari x-nya? Kita manfaatkan rumus umum ini tadi, bahwa rasio itu sebenarnya sama aja dengan U2 per U1, atau bisa juga U3 per U2, ya. Karena ini kita anggap 4x plus 1 sebagai U1, 3x sebagai U2, x plus 2 sebagai U3, ya. Nah, ini anggap sebagai U1, U2, dan U3. Baik. Nah, dari sini nanti kita akan lihat kalau kita kali silang U2-nya, maka U2 kuadrat itu kan akan sama dengan U1 dikali U3. Jadi ini nanti menjadi sebuah rumusan yang baku, ya, yang umum apabila kita bertemu dengan 3 suku berurutan pada barisan geometri. Bahwa suku yang di tengah-tengah ini kalau dikuadratkan akan sama dengan perkalian suku yang di kiri dan kanannya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Suku tengahnya adalah, atau suku keduanya adalah 3x. Berarti 3x kalau dikuadratkan itu akan sama dengan 4x plus 1 suku pertamanya dikali dengan suku ketiganya, x plus 2. Berarti kalau ini dikuadratin adalah 9x kuadrat kalikan 4x kuadrat, ini 8x plus x, berarti 9x, 1 dikali 2 berarti 2. Lalu kita pindahkan ke sebelah kiri, 9 dikurang 4 berarti 5. 5x kuadrat min 9x min 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, jadinya 5x datangnya dari 5x kuadrat datangnya dari 5x kali x, kan gitu ya. Lalu ini min 2 tentunya 1 kali min 2 atau min 1 kali 2. Supaya ketemu dengan min 9, ini kita buat min 2, ini plus 1. Supaya di tengahnya kalau dikalikan, x yang ujung-ujungnya min 10x. Kalau dijumlahkan jadi min 9x. Nah, ini kita sudah dapatkan faktornya, berarti x-nya adalah min 1/5, ya. Atau ini x-nya 2, ya. Atau kalau nggak bisa langsung, kita lihat satu persatu. 5x plus 1 sama dengan 0, atau x min 2 sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan min 1, x-nya min 1/5. Atau x sama dengan 2. Jadi kita bisa dapatkan
nilai X-nya min 1/5 atau X-nya 2. Untuk memudahkan kita, katakanlah di sini catatannya ya ada rasionya, ambil yang bulat aja ya, rasio atau lebih dari 0, yang positif aja yang kita ambil. Ya, jadi ini katakanlah X-nya sama dengan 2. Oke, nah karena X-nya adalah 2, berarti barisan geometrinya berapa nih? Masukkanlah X-nya 2, berarti 4 kali 2, 8 ditambah 1, 9. Masukin ke sini, 3 kali 2, 6. Lalu ke sini, 2 tambah 2, 4. Ya. Jadi, rasionya sama dengan U2 per U1 atau 6/9. Jadinya sama-sama dibagi bagi 3, 2/3 ya. Ketemulah rasio bilangannya sama dengan 2/3. Baik, itu secara pemahamannya umumnya, pengertian umumnya. Nah, biasanya yang akan dicari nanti di dalam barisan dan deret geometri ini, yang bagian berikutnya adalah mencari suku ke N atau UN ya. Nah, suku ke N ini rumusnya apa? Nah, suku ke N ini adalah A dikali dengan R pangkat N-1. Oke. Kalau di dalam barisan aritmatika yang beberapa waktu lagi kita belajar, maka UN itu adalah A plus N-1 kali B. Nah, jadi kalau untuk geometri, UN adalah A dikali R-1. Ya, A dikali R pangkat N-1 ya. Nah, UN itu suku ke N, A itu masih tetap suku pertama. Nah, sedangkan R itu adalah rasio, N-nya adalah banyak suku ya. Banyak suku. Baik, sekarang kita lihat contoh ya. Contoh yang berkaitan dengan mencari suku ke N. Nah, contohnya adalah misalkan kita diberitahu barisan ya, yang pertama barisannya katakanlah 2, 6, 18 dan seterusnya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai dari suku ke 11-nya. Nah, U11-nya ya. Baik, gimana caranya? Tinggal kita masukkan bahwa U11 itu sama dengan A dikali R pangkat 11 dikurang 1 ya. N-1 berarti AR pangkat 10. Nah, A-nya berapa? A-nya sudah kita dapatkan 2 di sini ya. A-nya 2, R-nya berapa? 6 dibagi 2 berarti 3. 3 pangkat 10 ya. Nah, berapa itu 3 pangkat 10? Atau supaya lebih sederhana kita ambil aja dulu ini ya, supaya nggak terlalu besar, katakanlah 6 ya. 6-nya berapa? Berarti ini pangkat 5 ya, berarti 3 pangkat 5 itu adalah 243 ya. 243 kali 2 berarti 2 kali 243, jadinya 486. Nah, inilah suku ke 6-nya. Oke, baik. Kita lihat lagi ya. Contoh kedua. Contoh yang kedua, katakanlah kita diberikan U7. U7 sama dengan 1458 ya. Lalu suku ke suku ke 3 ya, suku ketiga sama dengan 18, lalu suku ke-6-nya adalah 486. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai suku ke-5 dari barisan ini ya. Nah, ya, misalkan seperti ini ya.
Berarti kita bisa mendapatkan U3 itu sebagai AR pangkat 2. Kalau ini tadi ya. Nah, nilainya sama dengan 18. U6 itu kan sama aja dengan AR pangkat 5, sama dengan 486. Jadi kalau kita bandingkan, ya karena geometri itu adalah perbandingan, maka kalau kita bandingkan ini, U6 dibanding U3 akan sama dengan AR pangkat 5 berbanding AR pangkat 2. Ya kan? Nah, sama dengan 486 per 18. Baik. Berarti ini bisa kita coret ini A-nya. Tinggallah R pangkat 3 ya. R pangkat 3 sama dengan 486 dibagi 18. 18 kali berapa mendekati 48? 18 kali 2, 36 ya. 36 berarti 126. 18 kali 7 ya. Nah, berarti R-nya adalah 3. Karena 27 itu 3 pangkat 3. Baik. Nah, kemudian karena kita sudah ketemu R-nya 3, kita bisa dapatkan A-nya. Caranya gimana? AR kuadrat sama dengan 18 tadi ya. A-nya kita bisa cari, R-nya 3 kuadrat sama dengan 18. Berarti A dikali 9 sama dengan 18, A-nya adalah 2 ya. Ketemulah nilai A sama dengan 2. Baik, kalau A-nya ada dan R-nya sudah ada, maka kita pasti bisa mencari suku kelima. Ya, karena suku kelima adalah U5 itu sama dengan AR pangkat 4. A-nya adalah 2, R-nya adalah 3. Berarti 2 dikali 3 pangkat 4 itu 81. Berarti hasilnya adalah 162 ya. Baik. Ini merupakan contoh untuk mencari suku ke N. Lanjut, bagian selanjutnya adalah bagian yang ketiga, kita mencari jumlah suku ke N atau Sn ya. Nah, jumlah suku ke N ataupun Sn. Nah, rumus untuk Sn ini ada dua. Yang pertama, Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R min 1. Ini dipakai kalau R-nya lebih dari 1. Nah, lalu rumus yang kedua, A 1 min R pangkat N per 1 min R, ini dipakai kalau R-nya kurang dari 1. Ya, jadi ada dua rumus yang perlu kita ingat. Oke. Nah, berdasarkan nilai rasionya. Kalau rasionya lebih dari 1 pakai rumus atas, rasionya kurang dari 1 pakai rumus yang bawah. Baik, kita sekarang lihat contohnya ya. Contoh. Kalau nanti ada soal, misalkan lah ya. Soal yang pertama misalkan 6 12 24 jumlah ya, maaf. 6 plus 12 plus 24 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah S6 ya. Nah, S6-nya berapa nih? Baik. Dari soal kita bisa dapatkan bahwa suku pertamanya 6. Ya, A-nya adalah 6. Rasionya adalah 12 per 6. Berarti 2. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Karena sudah lengkap. A-nya sudah ada, R-nya sudah ada, N-nya adalah 6. Tinggal masukin. Karena R-nya itu lebih dari 1 pakai rumus atas. Berarti S6 itu sama dengan 6 dikali R-nya adalah 2. 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Oke. Nah, ini kalau kita selesaikan berarti 6 dikali dengan 2 pangkat 6 itu adalah 64 ya. 64 dikurang 1 berarti 63 per 1 ya. Berarti dapatlah S6-nya sama dengan 6 kali 60, 360 tambah 18 berarti 375
Baik, ini merupakan hasil dari ya S6-nya adalah 378 ya. Nah, oke. Ya, ini contoh yang pertama. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya ya. Contoh yang kedua terkait dengan deret ataupun jumlah dari suku ke N. Baik, misalkan diketahui suku ketiganya adalah 4 ya. Suku ketiga adalah 4, lalu suku ke-15-nya adalah 40. Yang ditanyakan adalah S20. Baik, kalau seperti ini gimana caranya? Ya, tinggal kita bandingkan lagi ya. Bahwa U15 per U3 itu sama dengan 40 per 4. U15 AR pangkat 14. U3 adalah AR kuadrat. Ini sama dengan 10. Coret A-nya. Berarti R-nya adalah pangkat 14 dikurang 2, berarti R pangkat 12-nya sama dengan 10 ya. Baik. Sekarang kalau kita cari A-nya ya. R pangkat 12-nya adalah 10. Berarti ya ini sebentar supaya nggak terlalu besar ya. Bentar. Kita kecilin aja deh supaya nggak terlalu besar pangkatnya ya. Oke, sebentar ya. Kita kecilin aja supaya nggak besar angkanya. Misalkan U2 aja ya. U2-nya adalah 20 ya kan. Lalu U5-nya adalah katakanlah 160. Nah, berarti yang ditanyakan katakanlah S10-nya. Gitu ya. Supaya lebih mudah. Supaya nggak perlu kalkulator ya. Nah, ini berarti U5 per U2 itu kan sama dengan tadi 160 per 20. Berarti ini U5-nya adalah AR pangkat 4 per AR itu sama dengan 160 bagi 20, 8 ya. Nah, A-nya tadi kita coret. Nah, ketemulah R pangkat 3 ya. Sama dengan 8 itu 2 pangkat 3, berarti R-nya adalah 2. Oke. R-nya adalah 2. Sekarang kita cari A. Mencari A gimana caranya? Masukkan ke salah satu persamaan. Ini U2 adalah AR sama dengan 20. R-nya 2, berarti A kali 2 sama dengan 20. A-nya adalah 10. Nah, karena sudah ada A dan R, tinggal kita masukin ke S10 ya. Baik. S10 itu sama aja dengan, karena R-nya 2, kita pakai A R pangkat 10 dikurang 1 per R-1 ya. Berarti A-nya tadi 10 dikali dengan R-nya 2 pangkat 10 min 1 per 2 min 1. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 10 itu adalah 1024 dikurang 1 1023 ya. Berarti 10 dikali 1023. Ya, tentu hasilnya adalah S10-nya adalah 10230 ya. Baik, ini merupakan hasil dari S10. Ya, kita lanjut lagi.
bagian yang berikutnya ya. Tadi adalah jumlah suku ke N. Sekarang kita akan melihat suku tengah ya. Suku tengah. Bagian D. Suku tengah. Ataupun disingkat dengan UT ya. Suku tengah. Kalau di dalam barisan geometri, suku tengah itu adalah akar dari suku pertama yakni A dikali dengan suku ke N atau suku terakhir. Oke, ini merupakan rumusannya. Oke, sekarang kita lihat contoh ya. Contohnya, misalkan kita diberikan U7. U7-nya adalah 1458 ya. 1458. Lalu suku tengahnya 162. Rasionya adalah 3. Yang ditanyakan adalah N-nya ya. N-nya berapa? Atau banyaknya suku ada berapa? Baik, kita bisa cari dengan cara ini tadi ya. U7 kan sama aja dengan AR pangkat 6 ya. U7-nya adalah 1458. A-nya kita belum tahu, R-nya 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu berarti 243 dikali 3, 729 ya. 1458 sama dengan A dikali 729. Berarti A-nya adalah 2 ya. 1458 dibagi 729, 2. Oke. Sudah ketemu A-nya, ketemu R-nya. Berarti kita bisa cari UN ya, suku terakhirnya. Nah, UN berarti sama aja dengan akar dari A, yakni 2 dikali suku tengah, maaf ya. Suku tengah sama dengan A dikali UN ya. Suku tengahnya 162 ya. 162 sama dengan akar dari A-nya adalah 2 dikali UN-nya yang kita butuhkan. Oke. Nah, lalu kita hitung. Supaya hilang akarnya berarti kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan berarti ini 162 dikali 162 ya. Sama dengan 2 kali UN. Nah, 162 dengan 2 bisa dicoret jadi 81 ya. Berarti UN-nya adalah 162 dikali 81 ya. 162 dikali 81. Itu aja lah dulu ya. Karena angkanya cukup besar. Ini kita simpan. Lalu yang berikutnya kita mencari M. Nah, rumus UN adalah AR pangkat N-1. UN-nya adalah 162 dikali dengan 81. Sama dengan AR. A-nya tadi 2. R-nya tadi adalah 3. Pangkat N-1. Nah, 2 dengan 162 juga bisa disederhanakan, sisa 81. Oke. Jadi 81 dikalikan dengan 81 81 dikalikan dengan 81 adalah 6561 ya. Oke, 6561 sama dengan 3 pangkat N-1. Nah, 6561 itu adalah 3 pangkat 8 ya. Oke ya. Nah, berarti coret 3-nya 8 sama dengan N-1, berarti N-nya sama dengan 9 ya. Baik. Kita bisa mendapatkan nilai daripada N. Itu suku tengah. Lalu yang selanjutnya, yang kelima ya. Yang kelima
Yang kelima kita masuk ke barisan deret geometri tak hingga ya. Ke deret geometri tak hingga. Masuk ke deret geometri tak hingga ya. Nah, deret geometri tak hingga atau DGTH ya, kalau mau disingkat. Nah, baik. Jadi, deret geometri tak hingga itu sebenarnya bisa kita cari apabila dia konvergen. Atau dengan kata lain, nanti deret geometri tak hingga ini ada dua jenis ya. Yang pertama ada yang disebut dengan yang konvergen. Konvergen atau memiliki hasil ya. Memiliki hasil. Oke, sebentar ya. Supaya aktif space-nya. Konvergen. Konvergen atau punya solusi atau punya hasil ya. Nah, untuk konvergen ini rumusannya adalah ya, sebuah deret akan punya hasil atau konvergen apabila rasionya berada di antara min 1 sampai dengan 1. Ini syaratnya. Oke. Nah, lalu jenis yang kedua disebut nanti dengan divergen ya. Divergen. Divergen itu apabila dia tidak punya hasil. Nah, tidak punya hasil. Kenapa? Karena dia semakin besar sehingga tidak bisa ditentukan hasilnya. Ini terjadi apabila rasionya kurang dari min 1 atau rasionya lebih dari 1. Oke. Nah, contoh ya, contoh ya, sebentar ya, kita lihat contohnya di buku supaya lebih mantap. Oke. Ya, misalkan rasionya adalah rasio 2 log X min 3 ya. Diminta ya supaya konvergen, maka X-nya harus sama dengan berapa? Baik, kalau kita perhatikan, supaya konvergen atau memiliki hasil, rasio itu berada di antara min 1 sampai 1. Berarti kalau kita jadikan seperti ini, nah, rasionya adalah X min 3. Nah, tinggal kita logkan ya. Kita kembali ke pelajaran logaritma. Ya. Nah, kalau kita logkan berarti ini kan jadi 2 log 2 pangkat min 1. Ini 2 log X min 3. Ini 2 log 2. Oke, nah sekarang 2 lognya ini kan bisa kita coret ya. Nah, tinggallah 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu setengah. Kurang dari X min 3 kurang dari 2. Nah, supaya X-nya ini yang di tengah itu tinggal tunggal sendiri, berarti ini sama-sama kita tambah 3. Ya kan? Berarti setengah tambahkan dengan 3. Ya kan? Lalu ini X min 3 juga tambahkan dengan 3. Lalu 2-nya juga kita tambahkan dengan 3. Nah, jadi hasilnya adalah 3,5 atau sama aja dengan 7/2. Ini X, ini 5. Inilah nilai X-nya. Berarti harus ada di antara 7/2 sampai dengan 5. Oke.
Baik. Sekarang rumus umumnya ya. Rumus umum daripada deret geometri tak hingga ini. Oke, rumus umumnya adalah yang pertama ya, bahwa S tak hingga itu akan sama dengan A per 1 min R. A per 1 min R. Oke. S tak hingga ya. Atau deret geometri tak hingga adalah A per 1 min R. Jadi kita lihat contoh. Contohnya, kalau misalkan ini ya, ada deret 1 ditambah setengah ditambah 1/4 dan seterusnya sampai tak hingga, ya kan? Nah, yang ditanyakan adalah S tak hingganya. Berapa ini? Baik, tinggal kita lihat aja. Suku pertamanya adalah 1. Rasionya adalah suku kedua per suku pertama, berarti setengah per 1, jadi setengah ya. Nah, tinggal kita masukkanlah ke rumus bahwa S tak hingga itu sama dengan A per 1 min R. A-nya berapa? A-nya adalah 1 per 1 min setengah. Berarti ketemulah 1 dikurang setengah, berarti setengah. Ya, berarti S tak hingganya adalah 1 per setengah, jawabannya 2 ya. Baik. Jadi hasil akhirnya atau S tak hingganya sama dengan 2. Oke. Sedikit lagi. Kalau misalkan nanti kita disuruh untuk mencari hubungan antara S tak hingga genap dengan S tak hingga ganjil, bahwa S tak hingga itu adalah sama aja dengan S tak hingga genap atau ganjil lah ya, ganjil ditambah dengan S tak hingga genap. Nah, ini rumus berikutnya ya, atau kalau kita uraikan, S tak hingga ganjil itu nanti rumusnya adalah A per 1 min R kuadrat. S tak hingga genap itu rumusnya adalah AR per 1 min R kuadrat. Oke, nah itu kalau untuk S tak hingga genap dan S tak hingga ganjil ya. Baik, kalau misalkan nih nanti yang diminta adalah mencari, misalkan contoh lah ya langsung ya supaya mudah. Ya, misalkan ini ada deret geometrinya katakanlah 16 plus 8 plus 4 plus 2 dan begitu seterusnya. Ini katakanlah nilainya sama dengan atau ini deh ya. Misalkan gini ya. A plus 1 plus 1 per A plus 1 per A kuadrat dan seterusnya. Ini sama dengan katakanlah 4A. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai dari si A. Oke, nah kalau kita lihat A-nya adalah, suku pertamanya adalah A.
sedangkan rasionya adalah 1/A. Berarti S tak hingganya adalah A per 1 min R. Ya, S tak hingganya berapa? 4A. Suku pertamanya apa? Ya, A. R-nya berapa? 1/A. Ya kan? Nah, berarti A dengan A ini kan bisa habis nih. Coret ya. Nah, kemudian hasilnya menjadi 4 sama dengan 1, atau ini kita kali silang ya, berarti 4-nya ke bawah, ini ke atas, berarti jadi 1 min 1/A sama dengan ini 1/4. Oke. Nah, berarti 1/A-nya pindah ke kanan, berarti 1/A sama dengan 1 dikurangi 1/4, berarti 3/4. 3/4. Oke. 3/4 berarti tinggal kita kali silang, A-nya berapa? A sama dengan 4/3. Ya, 4/3. Baik. Nah, ada sedikit kasus khusus ya, biasanya yang sering keluar terkait materi S tak hingga ini nanti. Misalkan yang keempat ya, kasus untuk bola jatuh bebas. Nah, jadi untuk kasus bola jatuh bebas ini, biasanya kasusnya adalah ada sebuah bola dijatuhkan, atau mungkin bukan bola, bisa apapun ya. Nah, jadi kalau misalkan bola dijatuhkan, terus nanti setelah ke tanah dia mantul lagi dengan pantulan rasionya adalah katakanlah A per B ya. Terus jatuh lagi, naik lagi, mantul lagi, begitu seterusnya sampai nanti dia berhenti. Nah, ini yang diminta. Ya, rasio jatuhnya bola adalah katakanlah A per B ya. A per B. Nah, jadi dia jatuh, terus dia mantul, kemudian jatuh lagi, mantul lagi, jatuh lagi, mantul lagi, jatuh lagi, begitu seterusnya. Nah, ini tingginya katakanlah H. Biasanya yang diminta adalah limpasan sampai dia berhenti. Nah, atau S totalnya. Untuk mencari S total, gimana cara mencarinya? Nah, ini sebenarnya bagian dari geometri tak hingga. Sampai dia berhenti atau sampai dia 0, ya lintasannya berapa panjang. Nah, biasanya itu yang ditanyakan ya. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, maka setiap bola itu sebenarnya sepasang-sepasang, ya kan? Yang terakhir aja ini yang awal aja yang dia cuma 1. Nah, supaya memudahkan kita menghitungnya, kita tambahkan dulu satu bagian ya. Nah, kita anggaplah yang bagian pertama itu sepasang juga. Saya tambahkan bagian yang ke atas warna biru supaya dia nanti pas sepasang-sepasang. Nah, artinya yang kita hitung itu adalah 2 kali S tak hingga. Jadi S tak hingga dan naik dan S tak hingga turun. Berarti 2 kali S tak hingga. Tapi sebenarnya yang biru ini kan udah ikut. Berarti dikurang H. Oke. Nah, sebenarnya inilah rumus daripada bola jatuh bebas. Contoh ya. Contohnya sebuah bola ya. Sebuah bola jatuh dari ketinggian ya, dari ketinggian 5 meter. Bola tersebut memantul secara konsisten sebesar 2/3 kali tinggi semula.
yang ditanya biasanya hitunglah panjang lintasan bola sampai berhenti. Baik. Kalau kita lihat dari sini, kita bisa simpulkan bahwa ketinggiannya atau H-nya adalah 5 meter. Lalu informasi apa lagi yang ada? Rasio ya. R-nya adalah 2/3. Nah, yang ditanya S tak hingganya atau S totalnya ya. S total itu sama dengan 2 kali S tak hingga dikurang ketinggian. Berarti 2 kali S tak hingganya apa? A/1 - R. Nah, A itu adalah ketinggian awal ya. Jadi tinggal kita masukin 5 berarti ya. 2 kali 5/1 R-nya 2/3. Dikurang H. H itu ketinggian awalnya yakni 2. Berarti 2 kali 5 10 per 1 kurang 2/3 1/3. Nah, 5 ya. Ketinggiannya 5. Nah, ketinggiannya 5. Berarti 30 dikurang 5. S totalnya adalah 25 meter ya. Inilah jawabannya. Baik, saya rasa itu saja materi untuk barisan dan deret geometri. Semoga membantu pembelajaran kita di sekolah. Ya, silakan dipelajari lagi dan sukses buat kita semua. Salam sehat.